Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. 4 penari dari desa di selatan bersama sang nahkoda berkeliling dunia. Segala bangsa memuji kemuliaan Tuhan, maka Roh Allah mendampingi untuk selamanya. Senang sekali saya Margaret Indriana dapat kembali menemani sahabat dalam acara kita Oase Rohani Katolik. Hari ini Gereja Katolik sedunia memperingati Hari Minggu Paskah ke-6. Wartakanlah kabar sukacita agar didengar. Wartakanlah sampai ke ujung bumi. Tuhan telah membebaskan umatnya. Haleluya. Hadir bersama saya, Romo Paulus Rarasta Anggara, SDB. Akrab disapa Romo Paulus. Selamat datang Romo Paulus, apa kabar? Terima kasih Bu Margaret, kabar baik, puji Tuhan. Semoga Bu Margaret juga Puji baik-baik selalu. Tuhan. Puji Tuhan Romo, senang sekali Romo sudah mau datang untuk kita berbagi renungan rohani. Romo, mungkin Romo mau menyapa sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada. Baik, sahabat rohani Katolik, saya mengucapkan selamat bergabung kembali dengan program Oase Rohani Katolik ini. Semoga bisa menjadi berkat untuk kehidupan kita dan kita bisa bertumbuh sebagai seorang murid Kristus dengan lebih baik lagi. Amin. Amin. Baiklah sahabat, kita akan memulai acara Oase Rohani Katolik ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Paulus. Baik, mari kita sebelum memulai renungan kita bersyukur kepada Tuhan dengan memulai berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, puji dan syukur tak henti-hentinya kami haturkan kepadamu untuk segala berkat kurnia yang boleh kami terima sepanjang hari ini, sepanjang kehidupan kami. Rasa syukur yang boleh kami ungkapkan kepadamu merupakan ungkapan dari iman kami. Walaupun dalam segala kelemahan, kekurangan, kejatuhan kami, tapi kami tetap percaya ya Tuhan, bahwa rahmat-Mu, berkat-Mu tidak pernah berkurang dalam kehidupan kami. Bukalah hati kami, semoga kami pun bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga melalui kehidupan kami, cinta yang telah kami terima kepadamu bisa kami salurkan, kami bagikan juga bagi sesama kami. Sehingga buah-buah iman yang kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari bisa bertumbuh menjadi lebih baik lagi hari demi hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan membacakan bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 10 ayat 25 sampai 26, dilanjutkan ayat 34 sampai 35, lanjut di ayat 44 sampai 48. Sekali peristiwa, ketika sampai di kota Kaisarea, Petrus masuk ke rumah Kornelius. Kornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kaki Petrus, ia menyembahnya. Tetapi Petrus menegakkan dia serta berkata, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Lalu mulailah Petrus berbicara katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Allah dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Ketika Petrus sedang berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang beriman dari golongan bersunat yang waktu itu menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga.
Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu Petrus bertanya, "Bolehkah mencegah orang-orang ini dibaptis dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Maka Petrus menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian orang-orang itu meminta kepada Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermasmurlah. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, marilah kita lanjutkan bacaan kedua dari surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 10. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan disampaikan oleh Romo Paulus. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil menurut Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintah kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba,
sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberinya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita dengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Paulus. Romo, dari bacaan hari ini, inspirasi apa yang ingin Romo sampaikan untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada? Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan pertama yang kita dengar tadi dari Kisah Para Rasul, kita bisa melihat tentang bagaimana Tuhan melihat kondisi kita manusia yang dalam kenyataannya berbeda-beda. Saya mulai dengan sebuah cerita singkat ya. Pada suatu saat ada seorang om seumur saya ini sedang jalan-jalan pergi ke sebuah padang. Dan kemudian di padang itu dia melihat ada satu bapak-bapak sedang duduk mengembalakan dombanya. Kemudian dia mendekati sang bapak tadi dan kemudian menyapa, "Pak, selamat sore." "Oh, selamat sore. Sedang menggembala domba ya?" "Iya." "Boleh saya tanya ya, Pak, kok dombanya itu banyak itu saya lihat." "Oh, boleh. Itu, Pak, sehari itu Bapak kalau mengembalakan dombanya berapa jam ya?" Kemudian bapak tadi tersenyum dan berkata, "Domba yang mana? Karena ada dua jenis di sini. Ada yang warnanya coklat dan ada yang warnanya putih." Yang coklat. Kalau yang coklat itu biasanya sehari kurang lebih 5 jam saya gembalakan. Kalau yang putih juga 5 jam. Oh, kemudian sang om tadi berpikir, itu domba itu kan diambil bulunya ya. Iya, itu kurang lebih selama mungkin 1 tahun itu dapat berapa kilogram satu dombanya. Bapak tadi tersenyum. Yang mana? Yang coklat. Kalau yang coklat itu satu ekornya setahun itu bisa menghasilkan 5 kilogram domba. Kalau yang putih 5 kilogram juga. Sang om tadi penasaran, kenapa mesti yang coklat, yang mana, yang putih? Dan kemudian om tadi tanya, Eh, "Pak, boleh saya tanya, kenapa sih setiap saya tanya Bapak selalu menjawab yang mana, yang coklat atau yang putih?" Dan Bapak tadi tersenyum dan berkata, "Oh, begini deh, yang coklat itu milik saya." "Oh, yang coklat milik Bapak. Terus yang putih?" "Yang putih milik saya juga." Artinya apa? Kecenderungan manusia itu membeda-bedakan, mengotak-ngotak. Itu kecenderungan kita sebagai manusia. Itu tidak dari dulu sampai sekarang juga sudah ada. Petrus itu setelah kebangkitan Tuhan Yesus, dan kemudian setelah Tuhan Yesus menampakkan kepada dia beberapa kali menjadi seorang yang pemberani. Luar biasa. Banyak hal yang dia lakukan yang berubah total. Keluar masuk penjara. Bisa juga membuat mujizat banyak hal. Tetapi juga bahwa Petrus adalah seorang Yahudi yang kehidupannya masih terikat oleh budaya Yahudi. Jadi dalam dirinya mengalir pemahaman tentang makanan yang haram, tentang orang yang tahir atau belum tahir. Dan disinilah kemudian pemahaman tentang kasih Tuhan yang luar biasa itu benar-benar sosok yang kan di sini adalah seorang yang sangat luar biasa, yaitu Cornelius. Cornelius itu bukan orang Yahudi, tapi orang Roma. Artinya orang yang dianggap kafir oleh bangsa Yahudi, orang yang belum tahir. Tetapi di situ kita kemudian bisa melihat apa yang dinyatakan oleh Petrus menjadi perenungan bagi kita.
Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Allah dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jadi ingat, di sini yang menjadi perhatian utama dari mana, tapi sikap dia apa? Jelaskan, ditekankan di sini jelas. Orang yang takut akan Allah dan mengamalkan kebenaran yang berkenan kepada Allah. Dan tentu pada saat kita berbicara tentang takut kepada Allah, mengamalkan kebenaran, kita tidak akan bisa masuk di situ kalau seseorang itu tidak pertama dan terutama mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, mencoba untuk mengenal apa arti takut kepada Tuhan, adalah pengetahuan tentang Tuhan. Bagaimana dia tahu bahwa Tuhan itu begitu baik sama kita. Jadi takut kita kepada Tuhan bukan sama dengan kalau kita takut ada hantu, awas ada hantu. Takut yang kalau takut sama hantu kan takut yang membuat kita bersikap negatif. Tapi kalau ini takut dengan Tuhan adalah saya tahu Tuhan itu begitu baik. Ada seringkali saya menjelaskan seperti ini. Ada suami yang takut sama Tuhan, takut sama istri, tapi takutnya takut positif. Artinya seperti bukan takut sama istri, kalau kemudian istri diam dia langsung takut. Takut sama istri adalah begini, saya tidak mau menyakiti istri saya. Saya takut istri karena apa? Karena saya tahu betapa istri saya mencintai saya. Saya tahu betapa dia berjuang untuk saya. Saya tahu berapa banyak dia berkorban untuk saya. Saya nggak tega untuk menyakiti hatinya. Karena begitu luar biasa, karena saya tahu apa yang telah dia lakukan. Itu takut dengan istri yang benar. Artinya dia tahu istrinya begitu mencintai dia dan dia tidak mau melukai, mengecewakan dia. Dan disinilah kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu tidak membeda-bedakan. Bagaimana kita sebagai seorang Kristiani, siapapun dia, kalau kemudian dalam kehidupan kita yang paling utama adalah bagaimana sikap hati kita, bagaimana perilaku kita menanggapi apa yang Tuhan inginkan. Dan yang terpenting di sini adalah bagaimana kita mengamalkan kebenaran Tuhan, perintah Tuhan yang paling utama kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu kan tidak gampang. Karena apa? Karena kecenderungan tadi seperti kita ngumpul dengan orang yang sefrekuensi dengan kita, seringkali kan seperti itu, yang cocok dengan kita. Apa kita selalu membuat pengotakan-pengotakan yang membuat kita nyaman, sehingga pada saat seperti itulah yang memprihatinkan bagi kita bahwa hal itu juga seringkali terjadi di gereja kita, masih ada juga sampai sekarang. Karena apa? Karena kita merasa eksklusif, nah, karena merasa lebih. Kita mengotak-mengotak itu karena kita lebih Tuhan, banyak pelayanan, lebih baik dari yang lain, maka itu kan orang yang seperti itu. Akhirnya kita berusaha untuk memisahkan diri. Jadi kita diingatkan kembali tentang hal itu, supaya kemudian kita menyadari bahwa kita dipanggil Tuhan untuk menjadi satu, menjadi anak-anaknya yang saling mendukung, saling mengoreksi, saling menguatkan, saling membantu, dan itu harus bertumbuh hari demi hari. Kalau kita tidak mempunyai relasi dulu dengan Tuhan baik, kita tidak menyadari kehadiran Tuhan, cinta Tuhan yang baik kepada saya, maka akan sulit menjadi seperti itu. Karena apa? Karena saya merasa saya yang berbuat duluan. Saya sudah baik, saya sudah melakukan sesuatu, padahal kita lupa bahwa Tuhanlah yang pertama berinisiatif, seperti dalam bacaan yang kedua tadi. Tuhan yang sudah inisiatif, Tuhan yang sudah memberi teladan pertama dan terutama. Sehingga kita juga sadar kita hanya membalas kebaikan Tuhan itu melalui kehidupan kita sehari-hari. Begitu Bu Margaret, kurang lebih untuk penjelasan ya renungan saya untuk kali ini. Terima kasih Romo, di mana tadi kami terinspirasi dengan cerita Romo, Bapak Gembala yang Om Gembala itu yang selalu mengkotak-kotakan, dan itulah kecenderungan manusia membedakan satu dengan yang lain. Wah, saya jadi apa ya namanya terpukul juga, karena terkadang juga dalam membesarkan anak, terkadang
kita membedakan anak yang satu, yang kedua, yang ketiga, keempat. Padahal mereka sama-sama anak kita gitu. Nah, eh, pernah saya juga, mungkin saya juga bisa sharing ya Romo. Pernah juga saya ditegur sama anak saya pada saat saya bilang, ya itu kayak bapakmu, nah itu kayak mama gitu, mengkotak-kotakan. Nah sementara beda dengan Allah yang notabene semua dianggapnya apa semua sama, tidak ada yang terkecuali. Semua disayang sama Tuhan dan tentunya dari bacaan hari ini yang tadi Romo sudah sampaikan, mungkin Romo ada kiat-kiat di mana kita sebagai manusia di zaman sekarang dapat mengikuti kehendak Tuhan dalam hal ya tadi kecenderungan pengkotak-kotakan itu bisa terhindari dari diri kita, Romo. Baik, seringkali mungkin kita sebagai seorang Kristiani menyadari bahwa justru semakin kita dekat kepada Tuhan adalah semakin seberapa banyak kita semakin peka terhadap sesama. Seringkali kan ada ungkapan, semakin dekat kepada Tuhan bukan kita kemudian bersikap seperti Tuhan, mengadili, tapi justru semakin dekat kepada Tuhan kita lebih bersikap sebagai manusia, yaitu seseorang yang lebih manusiawi. Artinya, oh iya ya, saya juga orang yang bersalah sebetulnya. Saya juga masih banyak dosanya. Saya mau eksklusi bagaimana? Mungkin dia jauh lebih baik dari saya. Sehingga pada saat kemudian kita menyadari, oh iya ya, saya juga perlu untuk bertumbuh. Karena semakin saya mengenal banyak orang, semakin juga saya bertumbuh. Karena memang enak kan kita pergi dengan orang yang tidak sefrekuensi dalam tanda kutip ya, yang tidak apa ya searah dengan kita. Tapi justru di situ saya belajar banyak, belajar tentang sabar, belajar tentang menahan diri, belajar tentang mengampuni, begitu loh. Karena apa? Karena saya berhadapan dengan begitu banyak orang. Dan dengan demikian saya juga secara manusiawi bertumbuh. Karena apa? Karena untuk belajar menjadi sabar kan seringkali kan sabar kan bukan berkat yang kemudian kita terima langsung saya sabar. Sabar kan sebuah latihan itu kan, pengampunan kan juga sama, terus menerus, dan itu kan perlu proses kita, sehingga pada saat kemudian saya mengandalkan kemampuan saya untuk sabar, untuk mengampuni, itu sudahlah, nggak usah tanya terlalu lama, pasti juga akan putus. Tapi kalau kemudian di situ saya bilang membutuhkan berkat Tuhan terus menerus, tergantung Tuhan bantu saya berusaha untuk terus menerus. Di situ saya merasakan, oh iya ya, bahwa Tuhan juga tidak meninggalkan saya. Dengan kata lain, semakin saya bisa membuka hati saya kepada banyak orang, akan semakin banyak kesempatan, dalam tanda kutip, saya terlukai, itu pasti. Tetapi justru di situ saya dibentuk, saya bisa bertumbuh, dan saya bisa memahami cinta Tuhan yang begitu luar biasa. Karena Tuhan juga mencintai kita dengan luar biasa, makanya mau dan rela disalib, menderita. Coba kalau tidak, di singgah sana kan duduk ongkang-ongkang santai saja. Tapi karena Tuhan mau menunjukkan kepada kita tentang cinta yang sesungguhnya, inilah cinta yang sesungguhnya, tidak takut untuk menderita. Karena apa? Karena melalui penderitaan kita juga bisa menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak jauh dari kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam penderitaan. Kalau kita menderita demi dan karena kita taat dan setia kepada perintahnya. Itu, Ibu. Terima kasih Romo yang sudah memberikan penguatan bahwa tadi kita bergaul dengan orang lain yang heterogen. Tadi terkadang juga menyakiti kita dengan perkataan orang lain kepada kita. Tetapi tadi kita dibentuk dan dimurnikan supaya kita tadi bagaimana kesabaran kita dalam menghadapi orang lain, bagaimana kita mengampuni, pengampunan kepada orang lain yang melakukan salah terhadap kita, itu sungguh luar biasa dan tidak mudah. Mungkin mudah untuk diucapkan ya Romo, tetapi Betul. agak agak sulit pada saat prakteknya.
Dan kalau tadi Romo di akhir mengatakan bahwa Allah begitu mengasihi manusia tanpa kecuali dan seterusnya, mungkin kita kembali kepada sebagai seorang Kristiani, ingat kembali doa Bapa kami di mana Tuhan akan mengampuni kita bila mana kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perbincangan rohani kita pada sesi yang pertama ini. Kita jeda sejenak dan kita lanjutkan pada sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Paulus dan Margaret. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat mengirimkannya ke alamat email orkkaj2021@gmail.com atau melalui HP 0881 0251 33438. Ya, Romo, tadi Romo sudah banyak memberi penguatan kepada kita semua. Lalu untuk yang renungan berikut ini, pesan apa yang ingin Romo sampaikan berkaitan dengan bacaan Injil pada hari ini, Romo? Baik, untuk bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Yohanes dan temanya adalah seperti sebetulnya lebih mempertajam dari bacaan pertama dan kedua, yaitu tentang kasih. Aku mengasihi kasihku. Dan tentu pada saat kita berbicara tentang kasih, memang di mana sih kalau kita buka mass media, semuanya bicara tentang kasih, lagu tentang kasih. Pertanyaannya apakah beda atau tidak, gitu kan? Dan disitulah yang kemudian kita merenungkan, kalau kita berbicara tentang kasih, kan sebagai manusia, kita sebagai manusia yang mempunyai kecenderungan dagingiah itu kan, kalau kita berbicara tentang kasih, seringkali kasih kita itu kasih yang masih modus gitu loh. Saya mengasihi karena saya mengharapkan, saya mengasihi karena saya mendambakan sesuatu yang kembali kepada saya. Dan Take saya and give ya, Romo ya. Take and give ya. ya, saya kira kan seperti itu, ada syaratnya. Itu Ada kecenderungan syarat. kita. Itu kecenderungan kita. Padahal kalau kemudian kita merenungkan Injil hari ini, kasih seperti apa yang Tuhan inginkan? Kasih bukan kasih yang modus, tapi kasih yang tulus. Bagaimana kita bisa kemudian membedakan apakah kasih saya itu masih modus atau tulus? Kalau kasih kita itu masih pada orang-orang yang menguntungkan saya, membuat saya nyaman, membuat saya bahagia, hanya terbatas itu masih modus. Tapi Tuhan mengatakan, kasih yang tulus adalah kasih yang justru orang yang menyakiti saya. Makanya Tuhan memerintahkan, doakanlah musuhmu kan, berdoalah untuk mereka. Kemudian kalau kamu ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Itu kan, aduh, susah sekali. Kamu harus mengampuni berapa? 70 kali 7 kali. Waduh, itu kan setengah mati gitu loh. Tapi itulah kasih yang tulus, yang tidak terbatas. Dan kemudian kalau kita berkata seperti itu, membaca itu, kemudian kita akan seringkali kita mempunyai pembenaran, aduh, nggak mungkin Tuhan, saya nggak mampu, nggak mungkin, ini terlalu berat. Seringkali saya menasihatkan saya sendiri juga adalah seperti ini. Perintah Tuhan itu memang tidak gampang, harus kita akui. Tetapi juga Tuhan tidak akan pernah memerintahkan sesuatu yang mustahil untuk kita. Memang tidak gampang. Kita perlu berjuang demi hari. Karena satu hal yang Tuhan harapkan agar kita mempunyai sukacita yang penuh. Dan sukacita yang penuh itu kan sukacita yang harus kita perjuangkan hari demi hari. Hanya dalam kasih. Dan pentingnya bagi kita agar kemudian kita menyadari bahwa Tuhanlah yang pertama sudah berinisiatif. Tuhanlah yang sudah memberikan teladan kepada kita. Kenapa? Kalau kita bisa merenungkan, kenapa Tuhan itu tidak hadir seperti Tuhan menciptakan Adam? Adam kan udah dewasa gitu kan. Tapi Tuhan mulai dari nol dalam tanda kutip seperti kita. Karena Tuhan menunjukkan,
Tuhan Yesus itu juga manusia, berproses sama seperti kita. Dia juga kalau dipukul sakit gitu loh. Dia kalau tidak makan lapar, kalau sedih menangis sama. Jadi tidak ada pembenaran. Nah, sama, Tuhan juga sama. Tuhan juga sama seperti kita dalam proses. Dalam artian, oh ya ya, Tuhan juga menunjukkan sisi kemanusiaannya supaya kita juga menjadi yakin bahwa apa yang Tuhan perintahkan kepada kita bukan sesuatu yang mustahil. Sulit iya, tetapi kita kalau bersama-sama dengan Tuhan, berusaha untuk bersatu dengan Tuhan, berusaha untuk juga selalu menimba iman dari Tuhan setiap hari, saya juga sangat yakin bahwa hal itu tidak akan mustahil bisa kita wujudkan. Dan tentu pada saat kita berbicara tentang kasih Tuhan, kita juga harus wujudkan itu dari uh, kehidupan kita. Dan tentu kalau kita berbicara tentang kasih, tidak hanya dalam ucapan seperti tadi Bu Margaret mengatakan, diucapkan itu gampang, aku mengasihimu, I love you full, iya gampang sekali. Tetapi kan nggak cukup di situ. Karena jelas di sini kan ada yang menjadi tolak ukur, yaitu buahnya bagaimana. Itu yang diharapkan orang. Semakin kita bisa dekat dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan, dekat yang benar dan tidak kan dilihat dari buahnya. Apakah muncul buah pengampunan? Apakah muncul buah kasih yang mendalam? Apakah muncul buah-buah kesabaran yang ada? Dan itu kan yang dibutuhkan oleh orang di sekitar kita setiap hari. Karena dengan melakukan itu, dengan menghasilkan buah itu, itulah pewartaan Injil yang paling efektif sebetulnya. Nggak perlu kita bicara banyak tentang Tuhan Yesus, apalagi di Indonesia nggak mungkin kan kita bisa berkata seperti itu. Tapi pada saat kita menghasilkan buah-buah di situ, mereka tahu, oh dia orang Katolik seperti itu ya, luar biasa. Oh dia orang Katolik memang sangat luar biasa karena buahnya bisa saya rasakan. Dan disitulah yang kemudian kita bisa mewartakan cinta Tuhan ada dalam diri saya dan saya bisa menjadi perpanjangan kasih Tuhan kepada semua orang. Seringkali saya mengatakan, banyak orang di luar kita, di tempat-tempat kita bertemu tidak pernah membaca Injil. Karena memang mereka bukan orang Katolik, orang Kristen. Tetapi bukan berarti mereka tidak bisa membaca Injil. Karena mereka bisa membaca Injil yang hidup, yaitu melalui kehidupan kita. Kita itu diharapkan Injil yang hidup, yang bisa mereka rasakan tentang firman Tuhan, tentang perintah Tuhan. Dan untuk bisa mewujudkan itu, kita perlu diproses dulu. Kita perlu mempunyai relasi Tuhan dengan Tuhan dulu, relasi yang baik. Kalau tidak, ya setengah mati juga kita. Kita bisa jadi menghafalkan kitab suci, tapi untuk mempraktekannya kan nggak segampang itu. Dan itu kan perlu proses hari demi hari yang cinta itu terus bertumbuh hari demi hari, jangan sampai putus. Ya, terima kasih Romo. Di sini semakin Margaret dikuatkan bahwa kasih Allah itu turun kepada manusia dan bahkan diserahkan putranya yang tunggal Tuhan Yesus dalam wujud manusia yang tadi Romo katakan ada rasa sakit, bahkan dilahirkan oleh perawan Maria dan tentunya di sini eh, pada saat mau wafat sampai Tuhan Yesus sendiri merasakan begitu tersiksanya, maka Tuhan Yesus mengatakan, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, ambillah ya Tuhan. Tetapi karena Tuhan Yesus sebagai teladan kita, beliau taat sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Dan itu adalah pengorbanan yang luar biasa, kasih yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Dan tadi manusia seringkali memberikan kasih itu karena ada modus. Nah, disitulah mungkin kita perlu dimurnikan agar kasih yang kita berikan itu kasih yang tulus, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri, bahkan mau menderita di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Dan tadi dari kasih itu kita bisa mengenal Tuhan Yesus dari firman Allah yang hidup, dalam hal ini kitab suci, dan itu tadi untuk menjadi teladan tidak perlu saya mengatakan aku orang Katolik loh gitu, tetapi bagaimana perbuatan-perbuatan kita yang akhirnya dikenal sama orang bahwa kita mewartakan kasih
walaupun tidak menunjukkan identitas kita. Dan tentunya dalam hal ini kalau kita melihat dari bacaan Injil hari ini bahwa Yesus tidak menganggap kita sebagai hamba, tetapi kita dianggap sebagai sahabat yang uh, Tuhan memberikan kasihnya kepada kita semua. Nah, Romo dalam kaitan ini apa yang kita bisa berikan di dunia sekarang ini untuk membalas kasih Tuhan? Kalau kita lihat Tuhan itu memberikan kasih tanpa pamrih, tapi bagaimana kita bisa membalas kasih Tuhan, Romo? Tentu kita sebagai manusia, kita juga perlu membalas kasih Tuhan itu. Dan cara yang paling efektif dimulai dari orang-orang yang di sekitar kita, dari keluarga kita. Artinya apa? Kita bisa membalas kasih Tuhan dengan menjadi tadi perpanjangan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, mulai dari orang yang paling dekat, keluarga kita, entah sebagai suami, bapak, ibu, istri, anak. Karena apa? Karena keluarga itu kan menjadi inti dari kehidupan gereja. Makanya seringkali kita mendengar keluarga itu sebagai domestik. Kasih yang benar seperti yang Tuhan dan orang yang hidup dalam keluarga itu kan akan menyebarkan kasih itu kemana-mana. Yang anak-anak di sekolahnya, yang ibu-ibu mungkin pergi ke pasar, pergi arisan atau kemana yang bapak tempat kerja, itu kan seperti itu. Kasih itu kan selalu, tidak hanya kasih itu nggak pernah, kebahagiaan itu nggak pernah dipendem sendiri gitu. Seringkali kan dibagikan. Dan itulah yang penting supaya kemudian melalui keluarga yang dipenuhi oleh kasih Tuhan bisa memancarkan kasih Tuhan kemana-mana. Tapi kalau di dalam keluarga itu kasih itu tidak ada dan yang kepahitan, maka itu juga akan menyebar juga. Itu sudah juga di luar. Dan itu yang penting kita lakukan supaya mulai dari komunitas yang terkecil bisa menyebar. Mulai komunitas yang lebih besar, tetangga, komunitas-komunitas yang lebih besar. Dan tentu fokusnya adalah bagaimana kita dalam keluarga juga bisa menumbuhkan kasih itu. Dan seringkali yang terpenting yang mungkin sekarang ini sudah mulai tinggalkan banyak keluarga Katolik itu adalah berdoa bersama, makan bersama. Itu kan sebetulnya sumber sumber orang untuk bisa menyatukan kembali, diingatkan kembali tentang pentingnya kita bersatu dalam keluarga, menghadirkan Tuhan di situ, sehingga seluruh hari atau seluruh kegiatan kita setelah itu bisa benar-benar disesuaikan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Itu kan proses terus-menerus. Iya, Romo, terima kasih. Kalau boleh disimpulkan bahwa untuk membalas kasih Tuhan, tentunya kita harus memberikan kasih kepada komunitas-komunitas kita. Paling tidak di dalam Ya. keluarga kita bisa berbagi kasih kepada mereka. Lalu di komunitas-komunitas lain, sehingga seperti bola salju, satu orang memberikan kasih, maka makin banyak orang memberikan kasih dan bola salju itu juga akan semakin besar dan disitulah hasil atau karya Tuhan kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan bisa memberikan kasih kepada sesama kita. Baik, Romo, kalau kita melihat dari bacaan pertama, bacaan kedua maupun bacaan Injil hari ini, apa benang merah dari kesemuanya, Romo? Baik, kalau kita melihat benang merahnya kurang lebih adalah bahwa kasih Tuhan itu yang pertama, Tuhan itu mau menyelamatkan semua orang. Syaratnya adalah bagaimana orang itu takut kepada Tuhan dan taat kepada perintahnya. Dan tentu untuk bisa sampai tahap itu, orang itu pertama dan terutama karena dia mengasihi Tuhan. Dan kemudian diingatkan bahwa kasih Tuhan itu pertama dan terutama itu berasal dari Tuhan dan Tuhan yang sudah memulainya dahulu. Dan untuk bisa menanggapi itu, pentingnya kita di sini disadari bahwa Tuhan mau agar kita bisa ikut serta dalam kasih itu dengan cara taat kepada perintahnya. Supaya kita juga bisa mendapatkan sukacita yang penuh. Karena apa? Karena Tuhan mau membagikan
Tuhan tidak mau menganggap kita itu sebagai budak yang tidak tahu apa-apa. Tuhan mau menjadikan kita juga bagian dalam kehidupan ilahinya untuk ikut serta dalam kasih yang begitu luas itu. Sehingga kita juga menjadi seperti yang Tuhan katakan, sahabat yang tahu. Dan seorang sahabat tidak akan pernah melarikan diri pada saat temannya itu menghadapi penderitaan, adalah seorang sahabat yang berani memberikan nyawanya bahkan karena kasihnya. Dan itu kan merupakan suatu uh, standar tertinggi dari kasih seseorang, yaitu pada saat dia merelakan dirinya untuk orang lain tanpa dia merasa rugi, tanpa dia merasa telah berjuang banyak. Karena apa? Karena kalau ciri khas cinta atau kasih itu, dia berjuang tanpa dia merasa berjuang, dia berkorban tanpa dia merasa berkorban. Itulah kasih yang sesungguhnya. Karena kalau kita berjuang tapi kemudian kita ngungkit, kita berkorban, kita ngungkit, itu bukan kasih yang tulus, itu masih kasih yang modus. Begitu, Bu Baik, Market. terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perbincangan rohani kita pada hari ini. Dan mari kita mohon doa penutup dan berkat dari Romo Paulus. Baik, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang Maha Baik, bukalah hati kami sehingga kami bisa semakin bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami sadar Tuhan bahwa dalam kehidupan kami masih sering gagal untuk bisa mempraktekkan kasih yang sudah kami terima daripadamu yang melimpah kepada orang-orang di sekitar kami. Semoga dengan mendengarkan sabdamu kami semakin diingatkan bahwa tidak ada kasih yang lebih sempurna daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Semoga kami pun dengan kasih itu mampu berkorban, mampu berjuang untuk orang-orang lain. Karena kami sudah menyadari bahwa kami sudah menerima begitu banyak kasih yang melimpah daripadamu. Kuatkanlah kami selalu ya Tuhan dalam perjuangan kehidupan kami sehari-hari, dalam kejatuhan kedagingan kami sehari-hari, sehingga kami selalu diingatkan kembali pada saat kami jatuh, kami bangun untuk kembali menatap kepadamu, mengikuti kehendakmu dan perintah dan setia kepadanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga berkat Allah Bapa yang Maha Baik senantiasa tercurah dalam kehidupan kita. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah apa yang sudah disampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mewartakan kasih Allah yang luar biasa yang kita bisa bagikan kepada sesama kita. Terima kasih kepada Romo Paulus atas Terima kasih sekali. inspirasinya. Dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Paulus Rarasta Anggara SDB dan Margaret Indriana mohon undur diri dari ruang dengar Anda dan kabar sukacita hari ini dapat kita bagikan kepada sesama kita. Membangun dinding rumah dari batu bata, pasir dan semen tidak boleh terpisah. Oleh sebab Tuhan telah memilih kita, mari pergi dan menghasilkan buah. Salam damai, Tuhan memberkati.